Sehat semua ya? Sudah sarapan tadi? Sudah. Nah, bagaimana hari ini? Siap untuk mengikuti pembelajaran? Siap. Sebelumnya Bunita mau absen dulu untuk kehadiran kalian. Aprilia hadir. Agustin Hadir. Aulia Putri Hadir. hadir. Fitri Anggraini ada? Fitri? Oh, ada. Mau Sulil Kalim? Ada, Bu. Ada. Riki Hadir. hadir. Kemudian Raffi Hadir. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelum kita mengawali pelajaran pagi hari ini, sebelumnya kita mau tanya. Nah, tadi setelah berdoa kalian baca apa sih itu? Pancasila. Apa yang kalian ketahui tentang Pancasila? Ada yang bisa bantu jawab barangkali? Ya, Agustin. Dasar negara. Kenapa? Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah dasar negara. Benar? Pancasila adalah dasar negara kita. Negara mana yang ada kita Pancasilanya? Indonesia. Indonesia. Sekarang Bunga tanya. Nah, Pancasila otomatis panca dan sila. Ya kan? Panca 5, sila panca itu dasar. Sila itu 5. Apa saja sih bunyinya? Ada yang tahu? Ayo, apa saja? Kan tadi sudah dibaca. Sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. nah, itu tadi bunyi sila kita. Ya. Kerja Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Berdiri semuanya dulu. Mari berdiri biar semangat yuk. Tepuk semangat. Jam rendang, ding ding ding, dung dung dung. Jam rendang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha ma, aha aha kan, aha aha semangat. Kemudian di tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, ya mari kita simak bersama-sama ya. Kita mampu mencermati mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara, ya mampu mencermati. Nah, kemudian mampu mencermati penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, tadi awalnya adalah perumusan, kemudian penetapan Pancasila.
Setelah dirumus, kemudian ditetapkan sebagai apa? Sebagai apa? Dasar negara kita, pedoman, ya. Kemudian yang ketiga, kita harus memiliki sikap menerima dengan bangga semangat para pendiri dalam perumusan Pancasila. Nah, kita harus meneladani, ya, meneladani dari semua pahlawan kita yang telah berjuang merumuskan, nah, sebagai Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian memiliki sikap komitmen sebagai warga negara Indonesia untuk melaksanakan dasar negara Pancasila supaya tidak luntur. Dari sebelum kemerdekaan, ya, Pancasila itu sudah ada sebelum kita apa? Merdeka. Ya. Dari seluruhnya perumusnya itu, nah, nanti kita akan mempelajarinya. Dari tujuan pembelajaran itu, inilah gambarannya. Oh, saya harus mengetahui siapa saja sih perumus-perumusnya, tanggal berapa saja sih yang dirumuskan. Kemudian hingga ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, nah, mari kita simak bersama di sini. Perhatikan materi sejarah Pancasila, ya. Boleh diperhatikan. Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara. Nah, di sini sudah jelas. Pancasila sebagai dasar negara kita, ideologi. Nah, ketetapan sudah di situ, ya. Dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa buat bangsa Indonesia, ya. Dan pandangan hidup dijadikan pandangan hidup dari dulu, dari sebelum kita merdeka, ya. Pancasila sudah dijadikan pedoman hidup, ya. Bahkan sampai saat ini pun kalian di tahun di era yang sekarang pun tetap kan sila ada berapa? 5 yang ditetapkan, ya. Tapi sebelum ditetapkan itu dirumuskan, masih ada rancangannya seperti itu. Kemudian ya, selain Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Ada yang tahu enggak? Apa sih maksudnya pemersatu bangsa di sini? Ada yang bisa bantu Bu Guru tidak? Apa sih makna dari Pancasila adalah pemersatu bangsa? Ada yang bisa bantu? Saya punya ide, punya gagasan tuh tentang ini. Bisa menjawab. Ada yang bisa bantu? Pemersatu bangsa. Iya kan? Pemersatu, menyatukan dari. Ada yang tahu? Ada yang bisa bantu jawab kita di sini? Ya, ini Bunda bantu jawab ya. Pancasila sebagai pemersatu. Kalian tahu tidak bahwasanya dari Sabang sampai Merauke kita berpulau-pulau. Ada Jawa, ada Sumatera, ya kan? Yang otomatis juga sudah pasti kita berbeda bahasa. Ya kan? Berbeda bahasa kan? Ada Jawa, ada Madura, ya kan? Nah, ketika kalian bertemu, ya kan, berjumpa dengan teman kita, kamu dari mana? Saya dari Papua. Apa kalian bisa berbahasa Papua? Bisa atau tidak? Tidak bisa, Bu. Saya tidak tahu. Selain itu, pakaiannya, ya kan? Pakaian tradisionalnya. Nah, kemudian apa lagi? Ada yang bisa bantu? Selain itu, dari bahasa, dari pakaian, makanan, ya kan? Makanan khas apa sama di Jawa dengan di seluruh daerah Papua, Kalimantan sama apa tidak? Tidak. Kemudian selanjutnya ya, pengamalannya sudah berkat Pancasila dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi dan gotong royong keberagaman yang ada menjadi suatu berkah penuntun keberagaman yang dapat dirajut menjadi identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda kita tetap satu. Maka pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai sejarah kelahiran Pancasila. Oke, selanjutnya
Ya, perhatikan di sini kita ada video pembelajaran tentang perumusan. Ya. Anak-anak hebat pasti sudah Mari tahu kita kan simak gambar bersama-sama. apa ini? Ya, ini adalah gambar Garuda Pancasila, lambang negara Indonesia. Apakah kamu tahu sejarah lahirnya Pancasila? Ya, perumusan Pancasila sebagai dasar negara tidaklah mudah. Ya, para perumus dasar negara membutuhkan proses untuk mendapatkan dasar negara yang sesuai dengan identitas Indonesia. Yuk, kita cari tahu proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai anak-anak hebat, selamat datang di MI Alkus Media bersama Bu Juraida. Di video kali ini kita akan belajar PPKN tentang proses perumusan Pancasila. Anak-anak, Pancasila berasal dari dua kata, yaitu Panja dan Sila. Panja artinya 5, sedangkan Sila artinya dasar atau aturan. Sehingga Pancasila artinya 5 dasar atau 5 aturan. Pancasila sudah ada sebelum kemerdekaan. Berarti sudah ada apa? Pancasila sebelum kita merdeka. Para kedua ya sudah apa? Merumuskan, sudah merancang. Karena Pancasila dijadikan dasar fondasinya agar kokoh ya. Selanjutnya, nah siapa saja di sini? Sebagai ketua BPUPKI adalah Dr. Rajiman Wetio-Diningrat. Nah, perhatikan di sini ya ada bapak ketua kita yang memproklamasikan atau mencetuskan ketua BPUPKI Badan apa? Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badannya, ketuanya adalah Bapak Dr. Rajiman Witio-Diningrat. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1946. Nah, sudah jelas di sini. Kenapa di sini sudah dijelaskan bahwasannya sebelum kemerdekaan? Karena kemerdekaan kita pada bulan apa? 17 Agustus 1945. Sedangkan di sini sidang BPUPKI perumusnya pertama mengadakan pada tanggal 29 sampai dengan tanggal 1 Juni. Berarti sebelumnya ya. Nah, ini perumusnya. Ya. Dan 3 tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Nah, ya perhatikan lagi. Tadi setelah kita mengetahui di sidang BPUPKI, ya, rencananya adalah yang mengusulkan 3 tokoh utama kita. Nah, inilah 3 tokoh utamanya. Ya, tadi kalian sudah tahu ada 3 perumus dan 9 apa? Panitia. Ada yang perlu dipertanyakan? Yang tadi sudah? Nah, sekarang kita ingin memberikan kalian per kelompok ini, ya, kelompok A, kelompok B, kelompok C, ya. Kelompok A, nah, nanti akan menulis, akan mempresentasikan apa saja usulan-usulan perumusnya, ya. Dari yang pertama
di sini? Bapak Muhammad Yamin. Kemudian yang di sini kelompok B Bapak Sutomo. Kemudian yang di sini Insinyur Soekarno. Silakan ditulis apa saja usulan-usulannya. Ya, usulan-usulan yang sudah ditetapkan tadi ketika perumusan. Nah, ya, ditulis nama kelompoknya. Di situ sudah ada. Ya. Nah, nanti silakan kalian ingat yang ingin dikerjakan ya nanti dipilih yang mana. Jadi maju kalau sudah selesai. Yang di sini Bapak Insinyur Soekarno, ya kan? Nah, ini. Nah, kalian ketik ini, ya kan? Itu bisa di sini saja. Karena di sini acak, silakan tulis di sticky note yang sudah diisi. Yang sudah boleh ditempel di depan. Yuk, dari kelompok A, dari Bapak Muhammad Yamin. Sudah? Apa saja usulannya? Silakan ditempel. Agustin, kemudian sama siapa tadi? Oh ya, ya. Oke, dipanggil sama dulu. Silakan. Silakan Agustin. Tetap. Yuk, biar jelas soalnya ada keras. Sini Bu. Yuk. Nah, ini saja. Yuk. Usulan yang disampaikan mengenai Ya, mohon perhatiannya ya, teman-temannya. Mei 1945. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Yang kelima, kesejahteraan rakyat. Ya. Bisa dimengerti sudah hasil dari kelompok A? Sudah? Sudah. Coba beri kelas keren dulu. Ya, kelas keren. Beri B, beri O, beri B. Wow, keren! Terima kasih kelompok A. Silakan kelompok B. Nah, selanjutnya sudah siap kelompok B? Silakan presentasikan dari kelompok B. Dari sudah silakan. Perhatikan ya teman-temannya yang lain. Temannya akan mempresentasikan dari Bapak Sutomo. Ya. Silakan. Usulan yang disampaikan oleh Bapak Terus usulan disampaikan pada hari 31 Mei 1945. ya. Kemudian usulan pertamanya apa saja? Yang pertama, Persatuan, perhatikan ya yang lain. kelembagaan, ketiga, keseimbangan lahir dan batin, keempat, musyawarah, kelima, keadilan rakyat. Oke, ini adalah perumus yang kedua Bapak Sutomo. Apa ini sudah sempurna? Belum? Sudah sempurna apa belum? Belum, karena belum disempurnakan karena pada tanggal 31 Mei belum ditetapkan apa? Belum ditetapkan lahirnya Pancasila. Ada berapa sila yang diusulkan oleh Bapak Sutomo? Ada 5. Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah dan keadilan rakyat. Masih belum sempurna.
Namun di sini belum disempurnakan, hanya saja ditetapkan. Ya, yang awalnya Pancadharma diubah menjadi Pancasila. Mengerti ya? Paham ya? Ada berapa? Sama-sama 5 yang diusulkan. Yuk beri plus kerennya dong. Yuk beri plus. Beri W, beri O, beri W. Wow, keren. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya. Boleh dikumpulkan, silakan. Dikumpulkan. Ya, boleh dikumpulkan. Disusun dulu. Ya. Nah, perhatikan di sini. Yaitu adalah kesimpulan. Ya, kesimpulannya perhatikan. Kesimpulannya bahwa proses perumusan Pancasila terdiri dari 5 sila. Masing-masing mengandung nilai-nilai penting seperti kepercayaan kepada Tuhan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, nilai-nilai ini menjadi dasar bagi negara Indonesia dan prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam menghadapi berbagai aspek dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, nah dari hasil KPD kalian tadi itu sudah ditentukan bahwasannya kalian sudah paham. Oh, ternyata bapak perumus kita ada berapa tadi? 3. Coba disebutkan. Muhammad Yamin, Soekarno dan Soekarno. Ya, sekarang Bunda mau tanya, adakah dari kalian yang ingin bertanya? Adakah yang ingin bertanya? Adakah yang ingin bertanya? Ya, sudah paham. Ya, tentang Pancasila berarti sudah dipahami kan? Sudah dipahami. Bisa kalian perhatikan juga bahwasanya dari sila pertama sampai sila kelima yang terakhir dari ketuhanan ya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, baik itu nanti di keluarga. Ya, contohnya kalau di dalam keluarga apa? Di dalam keluarga meneladani para pejuang kita untuk menerapkan dalam Pancasila apa? Apa? Berbakti kepada orang tua. Ya kan? Dalam keluarga kan ada orang tua. Mungkin kita sholat berjamaah, ibadah bersama,